Shalom, Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim. Pada saat ini sungguh bersyukur, bersukacita kita boleh berjumpa kembali pada saat ini. Kita boleh bersukacita di dalam Tuhan karena kita masih dipertemukan sampai di waktu ini. Dengan kasih karunia Tuhan, saya masih bisa memberikan kesaksian renungan firman Tuhan pada saat ini. Walaupun masih dalam pemulihan kondisi keadaan fisik saya yang pada saat ini masih lemah, tetapi roh saya kuat di dalam Tuhan untuk melayani Tuhan Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Roh ilahi yang kudus, yang hidup, yang berkuasa, yang memegang kekuasaan di dunia lain dan di dunia nyata ini, di dunia yang kita hidupi pada saat ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Pada saat ini saya ingin mengambil perenungan firman Tuhan yang terambil di dalam kitabnya Wahyu, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-4, dan seterusnya. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, "Adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka." Dan aku mendengar mezbah itu berkata, "Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu." Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan yang karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siap jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang yang dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, "Sudah terlaksana." Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Amin. Terpuji-pujilah Tuhan Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, yang telah memberikan waktu kesempatan hidup kepada kita untuk menjadi hamba-Nya, untuk menjadi pelayan-Nya, untuk menjadi hamba-hamba yang diurapi oleh-Nya, yang bekerja di ladang-Nya, yang menuai jiwa-jiwa di ladang-Nya, untuk dibawa masuk ke dalam kerajaan surga-Nya yang kekal. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Ketujuh malapetaka yang sedang ditulis oleh hamba-Nya, nabi-Nya,
penglihatan 2000 tahun yang lalu sedang digenapi satu persatu pada saat ini. Kita telah melihat satu persatu saat ini mulai jalan Bapak Ibu. Untuk itu kita berjaga-jaga, berdoalah kita senantiasa, berpuasalah kita kalau kita kuat. Kita diharapkan oleh Tuhan Bapa Yeshua HaMashiach Elohim untuk kita selalu menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya menyembah Dia hanya sebatas dunia nyata saja, tetapi kita harus menyembah Dia dari hati yang paling dalam. Kita menyembah Bapa Yeshua dari roh dan kebenaran hidup kita. Apa maksudnya itu Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Kita jangan menyembah Allah, dunia ilahi itu dalam kemunafikan, dalam kepura-puraan. Hanya sebatas dunia nyata saja. Hanya sebatas orang lain melihat kita. Hanya sebatas manusia lain melihat kita. Kita angkat tangan tinggi-tinggi. Jangan. Kita harus mengangkat hati kita tinggi-tinggi. Mengangkat roh kita, jiwa kita memuliakan Tuhan. Jadi kita menyembah Tuhan bukan hanya sebatas dunia nyata, tetapi dunia roh. Masuklah di dalam dimensi roh keilahian Yesus. Masuklah di dalam dimensi keahlian Bapa Sorgawi itu, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim itu. Dan kita akan dikenal oleh dunia ilahi itu. Siapa kita? Siapa kita anak-anak Tuhan yang telah tembus di dalam dimensi roh dan kebenaran itu? Makanya sembahlah Allah di dalam roh dan kebenaran, karena Dia roh yang kudus, roh yang benar. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Adakah kita melihat raja-raja yang telah ditangkap oleh roh 3 katak ini? Di akhir zaman ini dikumpulkanlah raja-raja itu semua dari berbagai penjuru bumi dan dikuasai dan dipegang oleh roh katak ini. Kita melihat dan telah kita merasakan raja-raja manakah yang telah dipegang oleh ketiga roh katak pada saat ini, termasuk bangsa ini. Di manakah iman kita? Kita bisa melihat manakala alam roh itu bekerja, manakala dimensi ilahi itu bekerja dalam hidup kita. Mari kita berjaga-jaga, kita berdoa kepada pemerintahan yang ada pada saat ini, supaya pemerintahan ini memiliki roh yang takut akan Tuhan. Kita berdoa pemerintahan ini teguh berdiri sampai pada saat habis masa dunia ini berputar. Kita berdoa siapapun pemerintahan pada saat ini yang sedang memerintah kita sebagai pemimpin-pemimpin kita yang berada di dunia nyata ini, kita harus mensupport mereka dengan doa dan berpuasa agar supaya tidak datang dan menimpa kita yang lebih jahat lagi. Karena pemerintahan yang terpilih itu berasal daripada Allah. Apapun kebijakan, apapun peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan, kita harus dengar dan kita harus patuhi. Kecuali itu adalah tanda 666. Hanya orang yang berhikmat dan berbijaksanalah yang akan tahu tanda dan lambang itu, yang tidak bisa masuk di dalam tubuh kita. Itulah yang akan kita tolak. Karena kita manusia-manusia yang memiliki DNA ilahi, kita akan tahu dan kita akan peka tanda binatang setan itu, 666 itu, yang akan menandai anak-anak Tuhan, anak-anak dunia, anak-anak Tuhan yang dimaksud pada saat ini, yaitu anak-anak Tuhan KW2, KW3 yang tidak sungguh-sungguh hidup terikat di dalam roh dan kebenaran Kristus. Mereka hanya terikat pada dunia nyata saja, yang bisa dilihat oleh orang, yang bisa dilihat oleh sesamanya, bahwa mereka dikatakan anak Tuhan, tetapi sesungguhnya roh dan hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Sehingga pada waktu tanda binatang, tanda dunia, dan tanda ilahi sedang berjalan saat ini, mereka tidak peka dan tidak tahu di mana tanda itu. Sebenarnya di mana tanda itu? Apakah sudah berjalan atau sedang berjalan saat ini? Hanya yang berhikmatlah, hanya mempelai yang pintarlah yang akan dapat mengetahui tanda itu. Di mana tanda itu berada? Di mana tanda itu berada, Bapak Ibu? Hanya anak-anak Tuhan yang pekalah, yang pintar, yang berhikmat, bukan mempelai yang bodoh.
Hanya mempelai yang pintarlah yang akan tahu tanda binatang itu sedang ditandai oleh Lucifer dan sedang juga ditandai oleh dunia kami ilahi. Sekarang ini sedang terjadi penandaan pemisahan, pemurnian, penampisan anak-anak Tuhan, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, dan anak-anak dunia. Ketahuilah zaman ini akan segera ditutup, dan malapetaka daripada kami, murka kami sedang tercurah di tengah-tengah dunia ini. Kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu untuk mempersiapkan dirimu sebaik-baiknya di hadapan kami. Bukan melihat orang lain, tetapi lihatlah hati diri masing-masing. Lihatlah diri kita masing-masing. Bukan kita mengikir diri orang lain, tetapi marilah kita melihat diri kita masing-masing. Terpuji-pujilah nama Tuhan Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, di alam keilahian itu ada pakaian yang telah disiapkan khusus oleh Bapa kita yang Maha Pengasih dan Penyayang. Bapa Yeshua HaMashiach Elohim namanya, dunia ilahi yang Maha Kudus, dunia kebenaran. Baju jubah kebenaran yang putih bersih, lenan kebenaran dan kekudusan itu disiapkan bagi kita anak-anak Tuhan yang telah memiliki DNA ilahi, yang memiliki tanda Kristus di dahi kita. Ambillah pakaian itu, mintalah kepada Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, agar kita ketika kita berpulang di alam keilahian, kita tidak dapat diri kita ini dalam keadaan telanjang, melainkan kita memakai jubah kebenaran dan kekudusan yang berasal daripada Bapa Surgawi itu. Itulah yang dinamakan dengan jubah kekudusan, jubah kebenaran orang-orang benar, orang-orang yang sudah telah ditebus oleh pengorbanan darahnya yang kudus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu itu. Itulah pengorbanan di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan, yang kita kenal di dalam roh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Dia telah menebus dosa kita, mengorbankan nyawanya, menjelma berinkarnasi menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Penebusan yang sangat mahal, penebusan yang tidak ternilai, gratis tapi tidak murahan. Anak-anak Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat ini berdoalah dan berjaga-jagalah kalian. Kasih kalian jangan dingin. Biarlah kasih di antara kalian semakin hangat, semakin mesra. Kasih Kristus yang mengalir di hati kalian anak-anakku semakin hangat, semakin membara, semakin menyala-nyala. Dan layanilah satu dengan yang lainnya dengan penuh kasih mesra. Inilah kesaksian hambaku yang akan dia ceritakan kepada kalian. Hai dunia manusia, bangunlah dari tidur kalian. Bangunlah, bangunlah. Jiwa dan roh kalian, hati kalian jangan tertidur dalam kenikmatan dosa dunia ini. Jangan tertidur dalam keglamoran dunia ini. Bangunlah, bangunlah. Dan ketahuilah kedatangan kami ini atau kedatanganku ke tengah-tengah dunia ini sudah semakin dekat. Sudah semakin dekat. Sudah semakin dekat. Inilah kesaksian dari hambaku yang ingin dia ceritakan kepada kalian dunia manusia. Seperti ini penglihatan dari hambaku. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim, beberapa waktu yang lalu saya melihat bahwa seekor naga sedang menyemburkan api di mulutnya, api yang sangat besar, seekor naga yang sangat besar. Dia menyemburkan dari langit ke arah bumi untuk mempengaruhi pikiran-pikiran manusia
untuk menerima tanda binatang daripadanya. Dan ketahuilah pada saat itu, ketika hambaku ini melihat bahwa ada seekor naga di langit sedang menyemburkan api itu, aku mengatakan kepadanya bahwa anakku, engkau melihat saja, jangan berbuat sesuatu kepadanya, hanya melihat saja. Tetapi segera anakku ini mengambil seluruh perlengkapan senjata yang daripadaku, dan dia memakai itu tanpa mendengar daripada arahan yang aku berikan kepadanya. Terlalu cepat kegerakan anak ini sehingga dia menyerang naga itu, Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Dalam sekejap naga itu berubah jadi katak dalam bentuk yang sudah gosong, sehingga naga itu tidak lagi bisa menyemburkan apinya dari mulut dan tidak bisa lagi mencurahkan ular-ular yang sangat panjang dan besarnya seperti ini, yang larinya sangat lincah ke tengah-tengah dunia ini. Ular itu sangat licik dan sangat panjang. Naga itu menghamburkan ular. Sudah disampai di tahap yang ketiga yang hambaku ini lihat. Tahap pertama sudah dia saksikan, tahap kedua sudah dia saksikan, tahap ketiga ini ular yang dicurah adalah ular yang bentuknya panjang, larinya sangat kencang, larinya sangat laju, sangat lincah dan licik. Tahukah penyerangan terakhir daripada naga ini, si ular tua itu, adalah menjatuhkan para mempelai-mempelaiku yang kudus yang berada di tengah-tengah dunia ini. Mempelai-mempelaiku yang bercahaya, mempelai-mempelaiku yang terpilih. Dan mereka sedang berjatuhan pada saat ini, yang tidak melekat erat denganku, yang tidak mengandalkan kuasaku, yang mengandalkan diri sendiri, kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Mereka akan jatuh. Tidakkah kalian anak-anakku yang kukasihi dan yang berkenan di hatiku, berpeganglah terus di akhir-akhir ini. Karena apa? Karena akan banyak kejatuhan-kejatuhan yang akan terjadi jikalau diri kalian mengandalkan kekuatan kalian dan bukan berpegang dan berharap kepada kekuatan ilahi daripada kami. Bacalah firman kami baik-baik dan renungkan itulah baik-baik di dalam hati kalian. Kalungkanlah itu sebagai loh di dalam hati kalian, supaya kalian tidak jatuh sebelum peperangan yang besar itu terjadi. Dan aku akan berkata, di manakah mereka mempelai-mempelaiku yang hidupnya telah berkenan kepadaku? Dan aku melihat mereka telah berjatuhan satu persatu, karena mereka masih terikat dengan keinginan-keinginan dunia ini, masih terikat dengan mamun, dengan harta dunia, keglamoran dunia ini, kesenangan dunia ini. Adakah mereka layak di hadapanku? Jikalau mereka masih terikat dengan dunia ini, mereka tidak akan tahu dan tidak akan peka mendengarkan suara daripadaku. Dan ketahuilah anak-anakku, ketahuilah, kami menangis ketika kalian jatuh, kalian tidak kuat. Di manakah burung-burung Raja Waliku? Di manakah mempelai-mempelai kudusku yang bercahaya? Ingatlah satu hal, kalian harus berpegang kepada kuasaku, melekat erat dengan pohon anggur. Walaupun kalian adalah cangkupannya, tetapi kalian harus melekat dengan akar-akarnya, supaya kalian boleh merasakan apa yang pohon itu rasakan. Kalian boleh merasakan apa yang aku rasakan. Kalian boleh merasakan apa yang aku ingin kehendaki kalian lakukan di hari-hari, waktu-waktu terakhir detik ini. Hai anak-anakku, jangan tidur. Bekerjalah kalian selagi masih matahari ini sebelum berubah menjadi gelap. Bekerjalah kalian selagi masih ada secercak terang. Bekerjalah kalian sebelum matahari ini terbenam, benar-benar terbenam. Lihatlah waktu ini.
Matahari ini sudah mulai terbenam, dan setiap para pekerjaku tidak akan bekerja di waktu malam dan gelap. Karena para pekerjaku adalah para pekerja yang kudus dan berjalan di dalam terang ilahi. Mereka akan beristirahat ketika matahari sudah benar-benar terbenam dan sekarang sudah mulai memasuki area kegelapan. Jikalau kegelapan malam itu tiba, maka para pekerjaku akan beristirahat bersama-sama denganku di alam keilahian yang abadi, di kerajaanku yang maha kudus. Kemarin malam, anakku melihat bahwa pelita yang sangat terang yang berada di tengah-tengah dunia ini, pelita itu akan segera aku angkat. Pelita itu akan segera aku angkat. Tidak lagi ada bersama-sama dengan kalian, umat manusia. Akan aku angkat secara tiba-tiba pelita yang sangat bercahaya itu, yang menerangi kegelapan dunia ini, akan segera aku angkat. Kalian tidak akan bisa lagi merasakan kehangatan daripada pelita itu. Kalian tidak akan bisa lagi merasakan suara kelembutan daripada pelita itu. Karena waktu ini adalah detik-detik terakhir. Untuk itu, persiapkanlah waktu kita yang sebaik-baiknya untuk hormat kemuliaan bagi namanya yang kudus. Persiapkanlah waktu kita ini, Bapak Ibu, anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, Yeshua HaMashiach Elohim. Persiapkanlah yang terbaik. Persiapkanlah yang terbaik. Jangan sampai ada penyesalan. Jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari. Jangan sampai itu terjadi dan menimpa dirimu. Jangan sampai. Pelita itu akan segera aku angkat dari tengah-tengah kalian. Tidak akan lama lagi. Dan pintu kasih karuniaku akan segera aku tutup. Sehingga jangan ada raungan dan air mata. Manakala hal itu terjadi dan menimpa dirimu, dan engkau menyadari bahwa dirimu tidak terangkat pada waktu itu, janganlah engkau meraung-raung pada saat itu. Karena waktu itu sudah sangat terlambat. Engkau tidak mendengarkan perkataan daripada hamba-hambaku. Karena engkau tidak mendengarkan perkataan daripadaku, firmanku yang maha kudus. Engkau tidak mempersiapkan dirimu sebaik-baiknya. Engkau tidak mempersiapkan pelitamu, imanmu yang menyala-nyala di hadapanku. Sehingga engkau berjalan dalam keadaan buta, tuli, dan telanjang. Manakala engkau masuk di dalam kerajaan yang 66 itu, janganlah menghujat namaku. Bertobatlah supaya kalian bisa melihat kerajaan kami yang maha kudus ini. Bertobatlah pada masa itu. Walaupun yang kalian akan dapatkan adalah penderitaan, kesakitan yang luar biasa. Murkaku tercurah tanpa belas kasihan pada waktu itu. Jangan kalian menghujat namaku. Jangan anak-anakku. Ingatlah satu hal, aku tetap mengasihi kalian. Tetapi bayarlah harga mati kalian itu dengan penderitaan seperti yang terjadi kepada nabi-nabiku, orang-orang kudusku yang mati martir, yang sudah terlebih dahulu mereka mati martir. Ketahuilah bahwa
Aku menyertai kalian sampai pada kesudahan zaman ini. Aku senantiasa menyertai kalian. Aku senantiasa mengasihi kalian. Aku senantiasa memberkati hidup kalian. Janganlah tidur. Janganlah tidur rohmu, jiwamu, hatimu pada saat ini. Bangunlah roh dan jiwamu sekarang ini. Bangunlah rohmu. Sekarang ini bangunlah. Dan bertobatlah, bertobatlah. Mintalah gaun putih itu yang daripada dunia ilahi ini. Mintalah untuk kalian kenakan untuk roh kalian yang buta tuli dan telanjang itu. Supaya kalian bisa mengetahui bahwa kamilah yang berkuasa. Kerajaan surga, kerajaan maut, dan kerajaan dunia nyata ini. Dunia kalian manusia. Kamilah yang berkuasa. Tidak ada siapa-siapa yang berkuasa selain daripada kami. Dunia ilahi. Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Yang kalian kenal namanya. Yang telah turun ke dalam dunia ini. Yesus Kristus. Tuhan, dialah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain dia. Tidak ada Allah selain dia. Allah dunia ilahi. Kami sangat mengasihi semua umat manusia tanpa memandang agama, suku, ras, dan bangsa. Karena kami yang menciptakan manusia. Kamilah yang menciptakan manusia. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Ketiga pribadi ini adalah esa. Satu Allah yang kalian kenal, Allah yang esa. Itulah dunia kami, dunia ilahi. Jadi pada saat ini, ketahuilah, persiapkanlah diri kalian masing-masing. Berjaga-jagalah di waktu-waktu akhir-akhir ini. Karena apa? Malapetaka yang daripada kami di dalam kitab Wahyu ini satu persatu akan terjadi di seluruh dunia ini. Di kota-kota, di dunia-dunia yang mana kami akan curah. Disitulah kalian akan melihat tanda-tanda zaman ini semakin nyata. Dan ketahuilah bahwa Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim itu datang bagaikan seorang pencuri. Tidak ada satupun orang yang tahu. Tidak ada satupun manusia yang tahu. Tidak ada. Dia datang secara tiba-tiba. Apakah pada waktu pagi, petang, malam. Dia datang, tidak ada satupun orang yang tahu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapkanlah hati kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita jangan bermain-main dengan dosa. Jangan. Tinggalkan seluruh dosa-dosa itu. Tinggalkan seluruh kesenangan-kesenangan kita selama kita di dunia ini. Tinggalkan, carilah perkenanan Bapa Yeshua HaMashiach Elohim itu. Carilah perkenanan dia. Carilah apa yang dia kehendaki untuk kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Jangan sampai kita menyesal pada saat kita telah berpindah alam. Jangan sampai Bapak Ibu itu terjadi di dalam diri kita. Jangan sampai. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendapatkan murka Tuhan pada saat ini. Untuk itu, kita harus berpegang teguh, berpegang terus kepada Tuhan. Firman Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita berdoa, berpuasa semampu-mampunya kita. Kita harus sungguh-sungguh mengikut Tuhan pada saat ini. Jangan kita bermain-main Bapak Ibu. Tidak ada waktu untuk bermain-main pada saat ini. Tidak ada. Tidak ada waktu. Kita harus sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kita harus tinggalkan dosa-dosa kita. Bertobat sungguh-sungguh. Karena Tuhan Bapa Yeshua HaMashiach Elohim itu datang ke dalam dunia ini mencari orang-orang yang berdosa, orang-orang yang terhilang. Orang-orang yang berdosa Bapak Ibu. Tuhan mencari kita. Sebelum pintu kasih anugerah Tuhan itu tertutup. Mari kita datang berbondong-bondong kepada Tuhan. Minta ampun dan minta belas kasihan kepada Tuhan. Bagi mereka yang tidak retur, ingatlah mereka akan masuk di dalam kerajaan 66 itu yang sudah ditandai. Ketahuilah bahwa Bapa Yeshua HaMashiach sangat mengasihi mereka. Jangan pernah menghujat nama Tuhan ketika engkau merasakan kesakitan yang luar biasa pada waktu itu. Jangan pernah menghujat nama kami, sehingga kalian bisa mendapati dunia kami ilahi, kerajaan surga kami yang kudus. Kerajaan 1000 tahun Yerusalem baru itu tidak lama lagi akan datang. Sehingga mereka yang terpilihlah, yang mereka telah melewati pengujian api daripada kami, itulah yang akan duduk di pemerintahan di atas kursi panas kami. 1000 tahun kerajaan Yerusalem baru itu.
Siapakah mereka yang akan duduk di sana? Itu mereka adalah anak-anak Tuhan yang terpilih, nabi-nabi, para rasul, para bintang-bintang di hati kami. Mereka lah yang akan duduk memerintah bersama-sama dengan kami di kerajaan Yerusalem baru, kota yang penuh dengan emas, berlian, intan, segala jenis permata ada di situ. Jadi bersiaplah diri kalian, hati kalian, bertahanlah kalian pada masa pengujian ini. Inilah masa pengujian iman, pemurnian iman di hari akhir, untuk menyeleksi siapa-siapa mereka yang akan duduk di kursi panas kami, yang akan duduk memerintah bersama-sama dengan kami di Yerusalem baru yang maha kudus, kota yang kudus yang turun dari langit. Bertahanlah kalian, karena mereka memiliki tanda ilahi daripada kami. Lihatlah tanda itu di dahi, bernyala-nyala seperti api, bercahaya seperti matahari, sehingga mata setan dan iblis pun akan silau melihatnya. Mereka tidak mampu memandang setiap wajah anak-anakku. Bintang-bintang di tangan kananku sangat berkilau dan bercahaya. Mereka berjalan seperti api di waktu malam. Mereka berjalan seperti tiang awan di waktu terik matahari, seperti tiang api di waktu malam, dan sangat bercahaya berkilau-kilauan di dahi mereka. Jangan kamu sesat, dan jangan kamu mau disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan di hari-hari akhir ini. Untuk itu, bacalah renungan firman Tuhan ini. Bacalah firman Tuhan ini, kuncilah kamarmu, dan bersujudlah, menyembahlah, berdoalah, berpuasalah, dan panggillah nama kami, sehingga memiliki hikmat daripada kami, hikmat ilahi yang belum pernah diketahui oleh dunia ini. Boleh kalian ketahui, karena kami akan menyingkapkannya kepada mereka yang senantiasa mengasihi kami dengan tulus hati, dengan murni hati, melayani dunia kami dengan ketulusan hati, dengan kemurnian hati, tanpa hitung-hitungan angka, tanpa hitung-hitungan waktu, tanpa hitung-hitungan nyawa. Semuanya mereka yang siap mengorbankan ketiga hal ini, ego, nyawa, harta, mereka lah yang akan dipakai secara luar biasa di akhir zaman ini. Ketahuilah, cawan murka yang aku curahkan ke tengah-tengah dunia ini masih disertai dengan belas kasihan. Tetapi pada waktu itu, cawan murkaku yang aku curah ke tengah-tengah dunia ini tampak disertai dengan belas kasihan. Ketahuilah, ini anak-anakku, ketahuilah. Jadi sekarang berjaga-jagalah, berdoalah senantiasa, berpuasalah, dan menyembahlah kepada kami di dalam roh dan kebenaran. Tembuslah kalian di dalam dimensi ilahi kami. Tembuslah, jangan hanya sebatas dunia nyata saja. Kalian mengangkat tangan, mengeluarkan puji-pujian dari mulut kalian, hanya sebatas dunia nyata saja. Tetapi kami inginkan adalah penyembahan kalian tembus di dunia kami, sehingga menggetarkan hati Bapa itu untuk dunia manusia. Sembahlah kami di dalam roh dan kebenaran. Sembahlah kami di dalam roh dan kebenaran. Sembahlah kami di dalam roh dan kebenaran. Pada saat ini, ketahuilah, yang anakku sampaikan ini adalah sebagian dari kitab Wahyu yang masih termaterai pada saat itu, dan yang sampai sekarang ini masih diselidiki oleh para hamba-hambaku. Adakah mereka yang sampai menyelidiki dan sampai menuntaskannya untuk menafsirkannya? Hambaku ini telah menguraikan kepada kalian bahwa dari 2 saat yang lalu, atau 4-5 hari yang lalu, hambaku ini telah mengatakan bahwa kitab Wahyu yang termaterai pada saat itu, yang hambaku melihatnya, dan aku mengatakan kepadanya, jangan semua tuliskan itu, tetapi materaikanlah itu hambaku. Materaikanlah itu hambaku, dan itu akan diselidiki oleh orang-orang di dunia untuk zaman now, untuk saat ini, zaman sekarang ini. Diselidiki dan dicari tahu apa kitab yang termaterai 2000 tahun yang lalu.
yang hamba kulihat ini? Apa yang termaterai? Pada saat itu, wahyu ini, kitab masa depan, tidak semua ditulis di dalam kitab ini, tetapi masih ada yang termaterai. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Amin. Terpuji-pujilah nama Tuhan, Bapa Yesus Hamasia Elohim. Jadi, kitab Wahyu ini belum semua tertulis lengkap yang ada di dalam sini. Karena apa? Pada saat hambaku ini melihat, hambaku Yohanes melihat di pulau Patmos, ada yang masih termaterai. Ada yang masih termaterai. Anak-anak Tuhan yang dikasihi, apa itu yang masih termaterai di dalam kitab Wahyu ini? Yaitu, yang pertama, baru saya mendapatkan yang pertama adalah tentang virus corona dan penandaan anak-anak Tuhan dan anak-anak dunia, yang disambung dengan Wahyu 13 ini. Di sini dikatakan, ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil, besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Adakah penjelasan yang lebih rinci selain daripada mereka yang memiliki hikmat Tuhan, hikmat ilahi itu, yang dapat mengetahui tanda itu, tanda binatang itu? Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang saya maksudkan, bahwa penglihatan yang tidak ditulis semuanya, ada yang masih termaterai, dan dunia ilahi berkata pada saat itu, materaikanlah itu. Dan biarlah menjadikan penyelidikan oleh manusia pada zaman sekarang ini. Mereka akan mencari tahu dan menyelidiki, dan mencari tahu sampai di mana kemampuan mereka. Karena kalau mereka memakai logika manusia, mereka tidak akan mendapatkan apa yang kitab itu pada saat itu, yang masih termaterai dan tidak ditulis semuanya oleh hambaku Yohanes pada saat itu. Dia melihat dan dia menulis pada saat itu. Ada yang termaterai, yaitu tentang virus corona ini, dan penandaan anak-anak Tuhan dan anak-anak dunia, anak-anak milik kerajaan 66, dan anak-anak Tuhan yang akan retur nantinya. Itulah kitab yang masih termaterai pada waktu dulu, yang tidak ditulis semuanya dan akan dipelajari, dipahami, diselidiki kepada manusia zaman sekarang. Adakah yang memecahkannya? Baiklah, hambaku ini mengatakan kepada kita sekalian, dia telah mengatakan beberapa hari yang lalu juga, telah membuka rahasia ini di dalam doa Zoom kepada beberapa anak Tuhan di berbagai pelosok wilayah, daerah, dunia ini, kota-kota yang ada di Indonesia ataupun di luar. Dia telah mengatakan bahwa membuka satu rahasia lagi, bahwa kitab yang termaterai pada waktu itu isinya adalah virus corona dan penandaan anak-anak Tuhan dan anak-anak dunia. Pemurnian, penampikan, penyaringan, penyeleksian, diseleksi. Kalian sementara diseleksi saat ini. Siapa-siapa yang berhak untuk memerintah bersama-sama dengan kami di dalam kerajaan kami 1000 tahun. Kerajaan surga kami.
Kerajaan kami akan berdiri 1000 tahun. Kota kudus kami akan datang, turun dari langit, Yerusalem baru. Baiklah, kasih kalian jangan dingin. Biarlah kalian saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, saling menyupport di dalam doa, di dalam firman, berjaga-jagalah di dalam doa dan kebenaran. Saling menyupportlah kalian, saling mendukunglah di dalam kasih. Baik itu kasih di dalam rohani, kasih di dalam jasmani. Semuanya satu paket. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap apapun juga yang ada dalam dirimu, segenap hatimu. Kasihilah dunia kami, kasihilah kami. Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berbahagialah mereka yang mempunyai telinga dan mendengarkannya. Bersukacitalah kalian di waktu akhir-akhir ini. Berpegang teguhlah kepada firman-Ku, menyembahlah kepada kami, berdoalah kepada kami, panggilah nama kami, sehingga kalian tidak menjadi takut, kalian tidak menjadi rapuh, kalian tidak menjadi lemah pada akhir-akhir ini. Biarlah roh kalian semakin kuat untuk melayani kami. Biarlah kalian semakin berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Baiklah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berjaga-jagalah kalian senantiasa, karena ini penuaian jiwa-jiwa di ambang kematian. Penuaian jiwa-jiwa di ambang kematian. Penuaian jiwa-jiwa di ambang kematian. Jadi pada waktu akhir-akhir ini persiapkanlah yang terbaik. Hati kalian, jiwa kalian, karakter kalian. Berikan kepada kami yang terindah, yang terbaik dari dalam diri kalian masing-masing. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan kami. Karena waktu ini akan dipersingkat. Karena kalau tidak dipersingkat, maka para mempelai-mempelai kudus kami, orang-orang pilihan kami akan semakin banyak berjatuhan. Dan kami akan bersedih, kami menangis dari tempat kami. Tetapi ketahuilah, tebuslah itu semua pada saat masanya nanti. Jangan pernah menghujat kami, jangan pernah kecewa dengan kami. Dunia ilahi, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Tetapi hendaklah pada waktu itu kalian bertobat sungguh-sungguh, bayar harga mati kalian dengan penderitaan, penyiksaan yang luar biasa, yang belum pernah ada, yang belum pernah terjadi di tengah-tengah dunia ini. Bayarlah itu semua agar supaya kalian dapat melihat kerajaan kudusnya kami, Yerusalem barunya kami. Walaupun kalian tidak masuk memerintah di kerajaan itu, tetapi kalian menjadi umat pengembalaan kami, umat anak-anak Tuhan yang akan dipimpin, yang akan diatur oleh bintang-bintang kami pada waktu itu. Jadilah umat yang taat, jadilah hamba yang taat, hamba yang setia. Makanya sekarang harus pertebal iman, harus rajin baca firman Tuhan, supaya pada waktu itu ketika kuasaku diangkat daripada dunia ini, maka masih ada tersimpan firman itu dalam hati kalian. Itulah yang akan menjadi pegangan bagi kalian untuk bertahan manakala penyiksaan itu datang menimpa diri kalian. Manakala penderitaan itu, murka-murka kami akan tercurah, kalian akan tetap bertahan dan tetap mengakui kami, tidak menyangkal kami, tidak menghujat kami. Dan kalian bisa masuk dalam kerajaan kota Yerusalem kudus kami. Masih ada belas kasihan tercurah untuk kalian. Masih ada sekali lagi belas kasihan daripada dunia kami tercurah. Untuk itu bertobatlah. Untuk mereka yang sudah memakai tanda itu, bertobatlah pada masa itu. Jangan pernah menghujat kami, jangan pernah menghujat kami, jangan pernah menghujat nama kami. Bertobatlah. Jangan pernah menyangkal nama kami, jangan pernah menyangkal nama kami, jangan pernah menyangkal nama kami. Kami sangat mengasihi kalian, kami mencintai kalian. Ingatlah akan satu nama yang indah ini, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, yang kalian kenal, Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah nama terindah itu, tanamkan itu di hati kalian, supaya kalian mengingat nama kami ini. Ketika murka kami tercurah, ketika penderitaan dan penyiksaan, akan kalian dapatkan pada saat itu. Murka tanpa campuran belas kasihan, sangat siksa, sangat menderita. Ingatlah akan nama kami. Sampai kita ketemu nanti, Tuhan Bapa Yeshua HaMashiach memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya, amin. Terpuji-pujilah nama Tuhan.